Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah. Semoga semua sehat, semua selamat, aman, bahagia beserta keluarga, hajat-hajat yang baik dikabulkan oleh Allah dan dimudahkan dalam segala urusan, khususnya dalam menjemput rezeki pemberian Allah. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah dalam kehidupan di dunia ila yaumil akhir. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa yang budiman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua. Kalau kita melihat, mengamati kehidupan sosial di lingkungan kita, mengamati karakteristik dari orang-orang di sekitar kita, ternyata ada orang-orang itu yang egois. Apa itu makna egois? Mementingkan diri sendiri dalam hal ini. Ada orang yang asal dirinya untung, yang lain kurang beruntung, tidak masalah. Di dalam jiwanya setiap hari terdominasi oleh yang namanya egois. Pokoknya aku. Nah, ini bisa jadi menjadi sumber penyakit hati dan penyakit-penyakit yang lain, penyakit pikiran. Ya, hati-hati ya dengan orang yang memiliki sifat itu. Coba untuk direfleksikan diri, apakah termasuk egois, seberapa besar egois kita. Egois, kepentingan untuk diri sendiri itu jelas diperlukan. Contoh, kalau kita berdoa untuk diri sendiri dulu. Contoh, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa artinya? Ya Tuhan, ampunilah aku. Jadi aku dulu. Memang diajarkan. Rabbighfirli. Tetapi jangan lupa tidak lalu egois diri sendiri. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan juga mohonkan ampun pada kedua orang tua. Ini sebenarnya suatu pelajaran yang memuat
dalam konteks pembicaraan kita melepaskan diri dari egois. Ya dalam hidup mungkin juga diperlukan suatu perubahan sikap dari yang awalnya pokoknya saya tidak mengganggu orang lain, saya untung, saya berbuat apa saja bisa. Yang seperti itu, embrio-embrio atau karakter dari egois yang banyak sekali yang selalu berpikirnya untuk diri sendiri. Mudah tersinggung kalau kepentingannya diri sendiri tidak terpenuhi atau terabaikan, atau sedikit ada ancaman untuk keperluan diri sendiri, itu merasa tersinggung, merasa tidak enak, dan membuat satu pernyataan-pernyataan yang bersifat perlawanan. Nah, karena karakteristiknya adalah egois, mementingkan diri sendiri. Nah, nanti lama-lama menjadi aku. Nah, kalau tidak ada aku, nah, ini sudah menjurus ke hal-hal yang tidak baik di dalam agama yang jelas seperti itu. Ya, lalu salah satunya banyak sekali suatu kiat-kiat atau sikap-sikap yang bisa mengeluarkan atau memudarkan untuk tidak egois itu tadi, keluar dari keegoisannya. Jadi hanya melihat diri sendiri saja, ya, tanpa melihat orang lain. Nah, dengan cara misalnya, eh, kalau secara umum mengatakan suatu slogan atau apa ya, ungkapan, hidup bermanfaat bagi orang lain. Nah, misalnya seperti itu. Atau ungkapan yang lain, saya ingin berbuat untuk masyarakat yang lebih luas. Saya ingin menyebarkan ilmu saya. Nah, ini sudah tidak egois. Saya memandang dunia ini tidak hanya dari segi harta saja, bukan dari diri saya saja dan keluarga saya, tetapi saya hidup bersama masyarakat. Nah, seperti itu akan keluar dari sistem egoisnya. Salah satunya adalah hidup bermanfaat bagi masyarakat, bagi orang lain. Hidup bermanfaat bagi orang lain. Tentu di dalam hal sehari-hari akan mewujudkannya. Bagaimana saya harus bermanfaat bagi orang lain? Yang paling dekat bermanfaat bagi kedua orang tua. Kalau masih hidup, kalau sudah meninggal, karena bermanfaat bagi kedua orang tua, mendoakannya. Rajin mendoakannya. Bermanfaat bagi keluarganya, bagi anak istrinya. Sejauh-jauhnya kita membantu, kita berpikir bagaimana anak istrinya supaya sejahtera, memikir dan berbuat, ya, untuk mewujudkan keluarganya, ya, yang sejahtera, yang bahagia, yang selamat. Ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagi keluarganya, saudara-saudaranya, bukan hanya anak istrinya saja, tapi saudara-saudaranya juga memiliki manfaat, gemar bersilaturahmi. Artinya pikirannya terbuka, tidak lalu direnungi sendiri semuanya karena egonya itu tadi, tapi mulai terbuka bermasyarakat, nah, kepada saudara-saudaranya, kerabatnya, kalau punya kelebihan ilmu ya di-sharingkan, bersharing, berkomunikasi, tidak merasa dirinya benar sendiri. Nanti tidak dapat ilmu yang banyak, tidak dapat pengetahuan yang banyak. Ya,
Di sini diperlukan berkomunikasi, ya, ramah, karena memang bermanfaat pada orang lain, memberi salam, senyum. Ya, kalau mau bersilaturahmi, nanti orang lain mau bersilaturahmi ke rumahnya. Kalau tidak pernah, itu dalam konteks kehidupan sehari-hari saja, orang lain yang segan untuk datang ke rumahnya. Kecuali dia itu orang yang memang punya kelebihan, berilmu, nasihatnya baik, itu sudah lain lagi masalahnya. Bagi orang awam, ya seperti itu. Maka silaturahmi, ya terbuka pikirannya, hidup di dunia tidak sendiri, ya nanti terbuka pikirannya. Sakit-sakit di dalam hati dan pikiran nanti bisa sirna. Apalagi lalu berpikir lebih luas, harus lebih baik, harus bersilaturahmi kepada tetangganya, menyambangi, bincang-bincang. Ya. Kalau ada lah itu yang di kampung-kampung melalui yasinan, tahlilan, ya. Silaturahmi. Setelah itu bincang-bincang, syukur ada di dalam forum itu yang memberikan ilmu, tambahan ilmu, meski 5 menit, 10 menit. Kalau bincang-bincang, siapa yang sakit, mari kita doakan. Siapa yang kesulitan, mari kita bantu. Bagaimana lingkungan kita supaya menjadi lebih baik. Dipecahkan di situ, bukan hanya sendiri di rumah. Tidak mau bersilaturahmi, kurang mau bergaul dengan orang. Menganggap dirinya benar. Nah ini egois. Menganggap dirinya benar. Menganggap dirinya banyak ilmunya. Nah, yang seperti itu malah tidak datang ilmunya. Ingat, orang yang memiliki kesombongan, memiliki ego yang seperti itu, malah terhambat, ya, terhambat untuk memperoleh ilmu dan yang lainnya, ya. Supaya kita menyadari ya, semacam itu. Wah, saya tidak mau kok yang dengan yasinan tahlilan, ya itu nggak masalah, tapi bermasyarakat, ya. Ada kerja bakti datang, sering bersambang ke orang lain. Tiap hari harus berkomunikasi dengan orang lain. Jangan diam saja di rumah. Hanya berkomunikasi dengan anak istri. Ya kalau nanti anaknya sudah bekerja, hanya dengan istrinya saja. Ya. Lalu enggan atau jarang berkomunikasi dengan orang lain. Orangnya menjadi tertutup. Ya. Silaturahminya tidak. Di silaturahminya orang datang tidak. Orang juga enggan bicara. Karena sebenarnya yang dia itu ego itu merasa ilmunya tinggi, ya ternyata tidak ilmu kemasyarakatan, ilmu yang nggak tahu yang seperti apa yang dalam egoisnya gitu. Nah, semoga dipahami, semoga yang singkat ini karena saya nggak bisa banyak-banyak ini mau bercerita banyak tentang masalah ini, tentang mindset seseorang ya. Jadi ada orang yang mindsetnya itu tetap, ada yang fix, ada yang growth mindset gitu ya. Habis cukuplah ini ditanyakan pada yang lebih ahli silahkan ya, atau di cross check dengan buku-buku. Kalau ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.